Shalom Sobat Iktus, kembali lagi di Iktus Edu. Kali ini teman-teman akan ditemani oleh aku. Perkenalkan, nama aku Melinia Juantri Hareva. Teman-teman bisa panggil aku Meli. Nah, sebelum kita mulai, aku mau mastiin teman-teman siap menerima banyak hal yang akan aku sampaikan. Kali ini, usahakan teman-teman fokus ya. Mungkin notifnya bisa dimatiin dulu, notif dari siapapun itu. Oke, hari ini aku akan ulik tentang kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Sebelum aku lanjut nih, aku mau ajak teman-teman berpikir sebentar deh. Jadi, kira-kira nih, kalau teman-teman melihat kitab ini, entah itu mendengar judulnya, atau mungkin pernah baca isinya secara menyeluruh, kira-kira bentuknya seperti apa? Maksudnya termaksud dalam apa gitu? Bentuknya, jenisnya, genrenya, kira-kira apa menurut teman-teman? Nah, udah? Oke. Terlepas dari apapun pikiran teman-teman soal kitab ini, aku akan memulai dari judul dan kanonisitas kitab ini. Seperti yang teman-teman lihat, atau mungkin ada teman-teman juga yang gak pernah tahu, kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini membahas tentang raja-raja. Raja-raja yang mana sih? Raja-raja yang dimaksud di sini adalah raja-raja yang berasal dari kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Nah, berdasarkan kenyataan nih bahwa di dalam sepanjang kitab ini dibahas tentang raja-raja, tradisi Yahudi kuno menamakan kitab ini sebagai Melakim atau raja, karena tokoh-tokoh utama di seluruh kitab ini adalah penguasa masing-masing dari kerajaan utara dan selatan. Itu mengenai panggilan atau tradisi Yahudi kuno terhadap kitab ini. Nah, setelah itu, seperti apa yang disebutkan di dalam kanon Yunani Alexandria atau yang kita kenal sekarang tuh LXX. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini beserta dengan kitab 1 dan 2 Samuel dimasukkan sebagai sebuah kumpulan sejarah besar yang disebut 1, 2, 3, dan 4 kerajaan atau Basileon A, B, C, dan D. Jika pengelompokan ini dilihat dari perspektif komunitas yang ada pada abad ketiga, mereka memahami bahwa kitab ini pada dasarnya bersifat historiografis dan bukan profetik. Lalu mereka mengatakan bahwa ini bukan kitab profetik, melainkan kitab historiografis. Artinya mereka melihat bahwa kitab ini adalah catatan sejarah kerajaan Israel dan Yehuda yang pembahasannya dimulai sejak akhir hidup Daud, yang setelah itu akan benar-benar dimulai dari kehidupan Saul yang memerintah dalam pemerintahan monarki sampai kehancurannya di bawah Zedekia. Tidak hanya LXX ini didukung juga oleh Vulgata. Vulgata menamai kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini sebagai Liber Regum Tertius et Quartus atau kitab Raja-Raja ketiga dan keempat. Tidak hanya sampai di situ, pemikiran ini juga ternyata diserap oleh orang-orang Kristen sampai zaman sekarang ini. Nah, banyak orang Kristen yang pada umumnya menganggap bahwa 1 dan 2 Raja-Raja ini adalah sebuah buku yang berisi atau yang memfokuskan pada penjelasan tentang sejarah. Nah, banyak para teolog yang menyetujui pandangan ini. Bahkan dikatakan bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini termasuk ke dalam sebuah kelompok besar, di mana dalam kelompok itu mereka diklasifikasikan sebagai kitab sejarah ulangan. Sejarah ulangan di sini
bukan berarti kitab ulangan yang bukan berarti menceritakan sejarah dari kitab ulangan. Bukan. Maksud dari sejarah ulangan di sini adalah sejarah yang diceritakan ulang. Nah, ada 5 kitab yang termaksud di dalam sejarah ulangan ini. Di antaranya ada Ulangan, ada Yosua, ada Hakim-Hakim, ada 1 dan 2 Samuel, dan terakhir ada 1 dan 2 Raja-Raja. Jadi semua kitab ini dikelompokkan sebagai kitab yang memfokuskan diri pada rentetan cerita itu, yang menceritakan sejarah. Nah, apa sih alasan mereka, mengapa mereka mengatakan bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini termasuk ke dalam kitab sejarah? Alasan mereka yang pertama dengan melihat dan menyadari bahwa penulis kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini tertarik pada kronologi. Jadi penulis ini mereka melihat bahwa si penulis ini fokus pada rentetan cerita. Mungkin dari rentetan urutan raja yang memerintah dan sebagainya. Nah, selain itu mereka juga menyadari yang para pihak yang menyetujui bahwa kitab Raja-Raja ini adalah kitab sejarah, mereka menyadari bahwa penulis kitab ini berusaha untuk menceritakan kembali monarki Israel. Untuk yang belum tahu, monarki adalah pemerintahan oleh satu orang. Jadi raja, cuman raja yang pemerintahan tertinggi gitu. Nah, selain itu, pendapat ini didukung oleh seorang tokoh yang bernama Smith. Di dalam bukunya, ia berpendapat bahwa kitab Raja-Raja ini merupakan sejarah kerajaan Israel yang agung dalam PL. Smith melihat bahwa adanya dinamika atau naik turunnya kerajaan sejak dari kematian Daud pada tahun 962 hingga kehancuran Yerusalem pada tahun 587. Meskipun di dalam kitab ini juga ada sedikit penjelasan tentang kematian Raja Nebukadnezar yang terjadi pada tahun 562. Nah, ternyata tidak semua orang serta-merta menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini termasuk ke dalam kitab sejarah. Mereka mengatakan bahwa kitab ini termasuk ke dalam kitab Nabi. Nah, mereka melandaskan argumentasi mereka ini terhadap perkataan dan karya-karya para nabi Yahweh yang diceritakan di sepanjang kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini. Ada 5 nabi yang akan aku sebutkan. Yang pertama, ada Nabi Nathan. Nabi Nathan adalah dalang di balik kenaikan Salomo ke tahta Daud. Teman-teman bisa lihat ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai 53. Yang kedua, Nabi Ahia. Nabi Ahia memberitahu Yerobeam bahwa ia dipilih untuk memimpin 10 suku. Teman-teman bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26 sampai 40. Yang ketiga, Mika. Mika menubuatkan kematian Ahab. Ini bisa teman-teman lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 28. Yang keempat, ada Yesaya. Yesaya adalah seorang tokoh terkemuka pada masa pemerintahan Hizkia. Kisah hidup Yesaya ini lumayan panjang, di mana teman-teman bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 20. Dan yang kelima ada Raja Yosia. Raja Yosia ini berkonsultasi dengan Nabi Hulda ketika imamnya Hilkiah menemukan kitab hukum di bait suci. Teman-teman bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 14 sampai 20. Nah, selain 5 nama di atas yang udah aku sebutin tadi, ada 5 nama lainnya yang juga disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama ada Semaya, ada Yehu, ada Elia, ada Elisa, dan ada Yunus. Selain disebutkan namanya, para nabi ini juga dalam beberapa kesempatan tidak disebutkan secara spesifik. Mereka disebut sebagai kelompok. Jadi kelompok nabi tidak disebutkan secara spesifik. Di salah satu penyebutannya, jumlah satu kelompok nabi ini ada sebanyak 400 lebih nabi. Itu mengenai nabi-nabi Yahweh. Nah, tidak hanya nabi-nabi Yahweh yang dibahas di dalam kitab ini, melainkan dibahas juga tentang
nabi palsu. Teman-teman bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 sampai 20, pasal 22 ayat 6, pasal 22 ayat 6 dan ayat 12, dan dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 13. Nah, perlakuan para nabi dan tanggapan raja-raja terhadap sabda kenabian menentukan naik turunnya dinasti kerajaan. Benar, pandangan Smith yang melihat bahwa adanya dinamika kerajaan di dalam kitab ini, hal itu pun disetujui oleh pihak yang mengatakan bahwa ini kitab nabi. Justru dinamika kerajaan itu terjadi tergantung dari sikap dari Nabi Yahweh itu dan tanggapan para raja terhadap nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Jika rajanya menurut, nubuat yang disampaikan oleh nabi itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan sebaliknya, jika mereka melawan atau tidak menghormati nabi dari Allah ini, mereka akan menerima hukuman dari Yahweh. Nah, itulah argumentasi dari pihak yang mengatakan bahwa kitab ini adalah termasuk ke dalam kitab nabi. Jadi teman-teman pilih yang mana nih? Pilih yang berpendapat bahwa ini kitab sejarah atau yang berpendapat bahwa ini adalah kitab nabi. Terlepas dari apapun itu, yang terpenting adalah isi dari apa yang disampaikan oleh kitab ini kepada kita. Nah, semuanya kembali ke teman-teman semua, mau menerima teori yang mana. Nah, jadi itu saja yang aku mau bagiin ke teman-teman hari ini. Aku harap teman-teman bisa mengerti dan memahaminya, dan terutama menemukan implikasi untuk kemajuan iman teman-teman semua. Demikian dari aku. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya dari Ikhtus Edu. Shalom.